Kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGDA 7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Deep Vein Thrombosis During the Traveling, Risk Assessment and Advice. Next slide. Baik, ini merupakan anggota kelompok dari SGDA 7. Next slide. Baik, bab 1, pendahuluan. Next slide. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Abdi Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir 038. Next slide. Latar belakang. Deep vein thrombosis atau DVT adalah penyakit obstruktif dengan menghambat mekanisme reflux vena. DVT adalah penyebab paling umum ketiga kematian akibat penyakit kardiovaskular setelah serangan jantung dan stroke, dengan prevalensi 80 kasus per 100.000. Faktor resiko untuk DVT sangat banyak dan dapat bersifat bawaan dan didapat. Resiko terjadinya DVT selama traveling atau perjalanan tergolong rendah dibandingkan dengan faktor resiko lainnya. Beberapa studi yang dilakukan menyatakan risiko terjadinya DVT selama traveling tergolong rendah daripada risiko lainnya, di mana timbulnya DVT selama traveling lebih mungkin terjadi setelah penerbangan pesawat 8 jam atau lebih, dan bisa juga terjadi pada beberapa penerbangan yang lebih singkat selama beberapa hari. Screening misalnya dengan instrumen Wells kriteria dan pendeteksian dengan tes ultrasonografi atau tes darah kadar D-dimer dapat disarankan kepada pasien sebelum melakukan perjalanan jauh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Bisa next slide. Baik, untuk rumusan masalah pada student project ini, pertama bagaimana definisi dan epidemiologi dari deep vein thrombosis, kedua bagaimana etiologi dari deep vein thrombosis, yang ketiga bagaimana patogenesis dari deep vein thrombosis, yang keempat bagaimana manifestasi klinis dari deep vein thrombosis, yang kelima bagaimana diagnosis dari deep vein thrombosis, yang keenam bagaimana hubungan traveling dengan risiko deep vein thrombosis, ketujuh bagaimana pengendalian risiko deep vein thrombosis saat traveling, dan yang kedelapan bagaimana tata laksana pasien deep vein thrombosis. Bisa next slide. Baik, untuk tujuan penulisan, yang pertama mengetahui definisi dan epidemiologi dari deep vein thrombosis, kedua mengetahui etiologi dari deep vein thrombosis, ketiga mengetahui patogenesis dari deep vein thrombosis, keempat mengetahui manifestasi klinis dari deep vein thrombosis, kelima mengetahui diagnosis dari deep vein thrombosis, yang keenam mengetahui hubungan traveling dengan risiko deep vein thrombosis, yang ketujuh mengetahui pengendalian risiko deep vein thrombosis saat traveling, dan yang kedelapan mengetahui tata laksana pasien deep vein thrombosis. Next slide. Untuk manfaat penulisan, bagi penulis, penulisan student project ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai risiko deep vein thrombosis saat traveling, serta dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam penelitian. Lalu yang kedua, bagi pembaca, penulisan student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi pembaca mengenai risiko deep vein thrombosis saat traveling. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bisa di next. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Cecilia Ginting dengan 3 digit terakhir 186. Sini saya akan melanjutkan dengan definisi. Untuk bisa di next. Untuk deep vein thrombosis ini adalah penyakit obstruktif dengan menghambat mekanisme reflux vena. DVT ini bisa menjadi serius akibat gumpalan darah di pembuluh darah yang bisa pecahkan ini kemudian darah paru-paru sehingga aliran darah. Ketika DVT dan emboli paru terjadi bersamaan, itu disebut dengan trombobolin vena. Untuk DVT ini adalah masalah medis yang utama yang menyebabkan sebagian besar emboli paru. Hanya melalui ini dapat epidemiologi untuk berdasarkan data yang ada mungkin meremehkan kejadian sebenarnya. Dari DVT yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi sekitar 80 kasus per 100.000 penduduk. Diperkirakan 1 dari 20 orang mengembangkan DVT selama hidupnya. Sekitar 600.000 kasus rawat inap terjadi di setiap tahun karena DVT di Amerika Serikat.
Pada orang lanjut usia, kejadiannya meningkat 4 kali lipat. Tingkat fatalitas kasus di rumah sakit untuk trombobolin vena adalah 12%, meningkatkan menjadi 21% pada orang lanjut usia. Untuk pada pasien rawat inap, kembali kejadian trombosis vena jauh lebih tinggi dan bervariasi dari 20-70%. Ulcerasi vena adalah dan insufisiensi vena berupa populasi. Sekian dari saya, bisa didek. Perkenalkan, saya Valentino Garkusumo satu slide. Di sini saya jelaskan tentang etiologi dari deep vein thrombosis. Beberapa faktor risiko yang dianggap sebagai penyebab DVT, khususnya varicose riot, yang terdiri dari yang pertama ada stasis vena, adalah berkurangnya aliran darah atau lambatnya sirkulasi yang disebabkan oleh imobilitas, duduk lama, dan operasi. Kemudian yang kedua ada kerusakan endotel, yaitu cedera atau kerusakan dalam pembuluh akibat trauma, pembedahan, dan peradangan. Yang ketiga ada hiperkoagulabilitas, ialah kekentalan darah atau peningkatan kecenderungan pembekuan darah akibat dari trombosis, kemudian dehidrasi, dan perubahan hormonal. DVT juga dapat disebabkan oleh beberapa kondisi lain, misalnya variasi anatomi pembuluh vena, peningkatan tekanan darah vena, serta peningkatan risiko koagulasi. Selain itu, terdapat beberapa faktor konstitusional yang turut berperan dalam menyebabkan DVT, antara lain obesitas, kehamilan, usia lanjut di atas 60 tahun, operasi, masuk perawatan kritis, dehidrasi, dan kanker. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nyoman Sabrina Julianti Hadika dengan 3 digit NIM terakhir 203. Bisa di next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari DVT. Jadi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama upper extremity deep vein thrombosis atau UI DVT. Jadi trombosis vena dalam ekstremitas atas umumnya jarang terjadi. UI DVT ini dibagi menjadi primer dan sekunder. UI DVT primer ditandai dengan adanya kompresi vena pada daerah aksila atau subclavia yang menyebabkan terjadinya obstruksi aliran darah. UI DVT sekunder ditandai dengan adanya pembukaan darah yang terletak di vena subclavia, vena jugularis, aksila, brachialis, atau brachiosephalika. Kemudian yang kedua ada lower extremity deep vein thrombosis atau LEDVT. Trombosis vena dalam pada ekstremitas bawah cukup sering ditemukan karena dapat berkembang menjadi emboli paru dan sindrom pasca trombotik. Biasanya ditandai dengan munculnya pembekakan atau kram atau ketidaknyamanan di daerah paha atau betis yang dapat memburuk dengan ambulasi. Adapun gejala lain yang dapat timbul seperti hangat dan rubor. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mades Tantra Adiputra dengan 3 agent terakhir 015. Bisa di next. Baik, terkait dengan pathogenesis dari deep vein thrombosis ini, berdasarkan Triad-Virchow, terdapat 3 faktor yang berkontribusi dalam membantu pembentukan trombosis, yaitu yang pertama, stasis vena, cedera pembuluh darah, dan hiperkoagulitas. Nah, stasis vena ini memiliki peran paling besar dari ketiga faktor yang ada, namun pada dasarnya, stasis ini tidak cukup untuk menyebabkan pembentukan trombus. Nah, adanya stasis vena ini dengan dukungan injuri pada vaskular, secara simultan dapat meningkatkan risiko pembentukan bekuan. Nah, pada saat aliran darah melambat, tekanan oksigen akan menurun bersamaan dengan peningkatan hematokrit. Lingkungan hiperkoagulasi yang terjadi dapat menurunkan regulasi protein antitrombotik tertentu yang akan diekspresikan pada katup vena, termasuk trombomodulin dan endothelial protein C reseptor atau EPCR. Nah, meningkatkan rasio proagulan ini terhadap antikoagulan dapat meningkatkan risiko pembentukan trombus. Ketiga faktor ini penting dalam pembentukan trombosis sehingga dapat mengakibatkan adanya DVT atau deep vein thrombosis. Mungkin sekian dari saya mungkin bisa next. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dewi Karisna Wardani dengan 3 digit NIM terakhir 055. Bisa di next. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Gejala klinis trombosis vena dalam tidak selalu jelas. Kelainan yang dihasilkan tidak menunjukkan lokasi trombosis yang tepat. Keluhan dan gejala trombosis vena dalam dapat berupa nyeri, pembengkakan, perubahan warna kulit, dan sindrom post-trombosis. Yang pertama ada nyeri. Keluhan nyeri sangat bervariasi dan tidak spesifik. Dapat terasa nyeri atau kaku, dan intensitasnya bervariasi dari ringan sampai berat. Kemudian ada pembengkakan. Apabila pembengkakan disebabkan karena oklusi, pembengkakan terletak di bawah oklusi dan tidak nyeri. Sedangkan jika karena peradangan perivaskuler,
Pembengkakan terjadi di area trombosis dan biasanya disertai rasa nyeri. Yang ketiga ada perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit tidak spesifik dan lebih jarang terjadi pada trombosis vena dalam daripada trombosis arteri. Perubahan warna kulit bisa menjadi pucat dan terkadang keunguan. Yang terakhir ada sindrom post-trombosis, di mana sindrom ini disebabkan oleh peningkatan tekanan vena akibat oklusi dan rekanalisasi vena besar, sehingga terjadi peningkatan tekanan pada dinding vena dalam di area betis, mengakibatkan inkompeten katup vena dan perforasi vena dalam. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Madeline Daya dengan 3 digit tim terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan untuk diagnosis. Gold standard untuk diagnosis ini adalah venografi kontras. Namun meskipun metode ini sangat akurat, memerlukan peralatan radiologi dan spesialis bersifat tidak nyaman dan invasif bagi pasien. Selanjutnya, menggunakan uji probabilitas klinis dan D-dimer sangat membantu dalam mengesampingkan DVT pasien dengan cepat dan aman. Dalam kondisi normal, D-dimer dengan hasil yang tinggi pada pasien berusia di atas 70 tahun membuat tes ini nilainya kecil pada kelompok usia ini. Pada hingga 30-50% pasien dengan dugaan DVT, kemungkinan klinis tidak mungkin dan D-dimer normal, memungkinkan penyelidikan lanjutan ditunda dan antikoagulan dihindari. Sekian dari saya lanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inyong Gesendar Sotnyana dengan 3 digit nilai kira 243. Saya akan melanjutkan bagian hubungan traveling dengan risiko deep vein thrombosis. Nah, hubungan perjalanan dengan DVT masih kontroversial. Besarnya risiko yang terjadi masih belum dapat dipastikan. Nah, risiko terjadinya DVT lebih berkaitan dengan latar belakang atau riwayat seorang penumpang sebelumnya. Faktor risiko utama DVT adalah terdapat riwayat pengumpulan darah sebelumnya atau memiliki faktor risiko tambahan seperti rawat inap baru-baru ini, pembedahan, trauma, kanker, merokok, kehamilan, atau penggunaan kontrasepsi oral maupun terapi pengganti hormon. Selain itu, perawakan rendah atau 110 cm atau kurang, perawakan tinggi 108 cm atau lebih, duduk di kursi dekat jendela yang karena kemungkinan lebih rendah untuk terbangun selama penerbangan, tidur selama hampir sebagian besar penerbangan juga dapat menjadi faktor risiko lain yang mempengaruhi timbulnya DVT. Nah, imobilitas dan kemampuan rendah biasanya terlihat pada perjalanan udara. Imobilitas yang menyebabkan statis dapat membentuk gradien kemotaktik melintasi endotelium sehingga memicu migrasi leukosit utama. Tingkat kelembaban di dalam pesawat terbang kira-kira 10% dibandingkan dengan permukaan laut, yaitu 30-40%. Nah, efek ini diperparah dengan penggunaan asupan cair yang dapat menyebabkan dehidrasi. Sekian dari saya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Reinhard Skorcet dengan di belakang 1-2. Next. Dan di sini saya akan membahas mengenai pengendalian dari risiko deep vein thrombosis saat traveling. Nah, evaluasi medis merupakan bagian penting dalam langkah awal pengendalian risiko deep vein thrombosis. Individu disarankan melakukan evaluasi medis mengenai risiko pembekuan darah sebelum melakukan perjalanan jauh. Setelah mengetahui apakah adanya risiko, dapat dilakukan yaitu 2 cara, itu non-farmakological dan farmakological. Yang pertama yaitu untuk yang non, yaitu dapat dilakukan peregangan senam kaki berdiri, memberikan ruang untuk kaki dan menghindari mengenakan pakaian ketat. Nah, latihan pada kaki yang dapat dilakukan yaitu gerakan seperti plantar flexion dan dorsiflexion yang berulang. Kemudian dapat juga digunakan stocking kompresi, yaitu salah satu jenisnya itu graduated elastic compression stocking. Nah, secara teoritis, menggunakan GECS dapat membantu dalam meningkatkan aliran darah balik vena dari tungkai bawah sehingga mengurangi status vena yang dipicu oleh imobilisasi. Kemudian untuk farmakological, metode farmakologi bertujuan untuk menurunkan koagulasi dan membentukkan gumpalan. Nah, obat-obat yang dapat digunakan bisa dilihat pada PPT. Nah, bila dibandingkan dengan teknik non-farmakologis, manfaat utama tindakan farmakologis adalah peningkatan kepatuhan, akan tetapi profilaksis farmakologis tidak dianjurkan. Nah, profilaksis antikoagulan hanya disarankan pada orang yang berisiko sangat tinggi. Obat antiplatelet seperti aspirin tidak direkomendasikan. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya akan lanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putu Nindya Putri Prameswari dengan 3 digit interaksi 171. Next. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait tata laksana pada pasien di event trombosis atau DVT, di mana penata laksanaan DVT harus dikerjakan berdasarkan kausalitas yang mendasari. Yang pertama, terdapat antikoagulan atau obat pengencer darah sebagai standar pengobatan DVT yang bekerja dengan mengurangi kemampuan darah untuk menggumpal, mencegah gumpalan menjadi lebih besar sementara tubuh perlahan-lahan menyerapnya kembali, dan mengurangi risiko pembentukan gumpalan lebih lanjut. Antikoagulan injeksi yang paling sering digunakan adalah unfractionated heparin, low molecular weight heparin, dan fondaparinux. Kemudian, antikoagulan yang dapat diberikan secara oral meliputi warfarin, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, dan adosaban. Kemudian, pengobatan lain yang dapat diberikan seperti trombolitik yang bekerja dengan melarutkan bekuan darah, tetapi perlu diperhatikan trombolitik memiliki risiko lebih tinggi pendarahan dibandingkan obat antikoagulan. Kemudian terdapat inferior vena cava filter, di mana apabila antikoagulan tidak dapat digunakan, filter dapat dimasukkan ke dalam vena cava inferior untuk menangkap atau menjebak embolus sebelum mencapai paru-paru. Selanjutnya, terdapat compression stocking untuk mencegah darah yang menggenang dan mengurangi pembengkakan di kaki. Kemudian, terakhir pada kasus yang jarang, prosedur pembedahan untuk menghilangkan bekuan darah mungkin diperlukan seperti trombektomi atau embolektomi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putri Cisa Purnama Dewi Rajasa dengan 3 digit NIM terakhir 219. Bisa di next. Adapun kesimpulan dari student project kami, deep vein thrombosis atau DVT adalah penyakit obstruktif dengan menghambat mekanisme reflux vena. DVT bisa menjadi serius karena gumpalan darah di pembuluh darah bisa pecah. Gumpalan kemudian bergerak mengikuti aliran darah dan tersangkut di paru-paru, menghalangi aliran darah atau emboli paru. Ketika DVT dan emboli paru terjadi secara bersamaan, ini disebut dengan tromboemboli vena atau VTE. Terdapat beberapa faktor risiko yang dianggap sebagai penyebab DVT, khususnya virchotriad yang terdiri dari stasis vena adalah berkurangnya aliran darah atau lambatnya sirkulasi yang disebabkan oleh imobilitas. Kemudian ada kerusakan endotel, yaitu cedera atau kerusakan lapisan dalam pembuluh darah akibat trauma. Kemudian hiperkoagulabilitas ialah kekentalan darah atau peningkatan kecenderungan pembekuan darah. Klasifikasi dari deep vena thrombosis atau DVT ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu upper extremity deep vein thrombosis dan lower extremity deep vein thrombosis. Gejala klinis DVT tidak selalu jelas serta kelainan yang dihasilkan tidak menunjukkan lokasi trombosis yang tepat. Keluhan dan gejala DVT dapat berupa nyeri, pembengkakan, perubahan warna kulit, dan sindrom pasca trombosis. Gold standard untuk diagnosis adalah venografi kontras, menggunakan uji probabilitas klinis dan D-dimer sangat membantu dalam mengesampingkan DVT dengan cepat. D-dimer yang rendah dapat membantu menyingkirkan kemungkinan trombosis. Beberapa studi yang dilakukan menyatakan risiko terjadinya DVT selama perjalanan tergolong rendah dibandingkan dengan faktor resiko lainnya. Timbulnya DVT selama perjalanan lebih mungkin terjadi setelah penerbangan pesawat 8 jam atau lebih dan bisa juga terjadi pada beberapa penerbangan yang lebih singkat selama beberapa hari. Resiko terjadinya DVT lebih berkaitan dengan latar riwayat seorang penumpang sebelumnya. Kebanyakan orang mengalami DVT selama perjalanan udara, memiliki riwayat penggumpalan darah sebelumnya, atau memiliki faktor risiko tambahan seperti rawat inap baru-baru ini, pembedahan, trauma, kanker, merokok, kehamilan, atau menggunakan kontrasepsi oral, atau terapi penggantian hormon. Pengendalian DVT dapat dilakukan secara non-farmakologikal dengan cara peregangan, senam kaki, berdiri, memberikan ruang untuk kaki, dan menghindari mengenakan pakaian ketat. Pengendalian secara farmakologikal bertujuan untuk menurunkan koagulasi dan pembentukan gumpalan. Obat-obatan umum yang dapat digunakan termasuk low molecular weight heparin, unfractionated heparin, penghambat faktor XA, penghambat trombin langsung, dan asetilsalicylic acid. Bisa di next. Adapun saran yang dapat disampaikan penulis melalui penulisan student project ini itu diperlukan kajian dan telaah literatur lanjut sehingga nantinya mendapatkan hasil tulisan yang lebih ilmiah dan dapat menambah kasana ilmu pengetahuan khususnya mengenai permasalahan pada DVT saat sedang berpergian. Sekian presentasi dari SGDA 7. Terima kasih.